Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang memilih studi kasus tentang klasifikasi biji kakao fermentasi atau uji potong menggunakan computer vision atau classification of fermented cocoa beans or cut test using computer vision. Dengan anggotanya yaitu ada Rizka Maulana Putri, lalu ada Ulfatul Hairiyah yaitu saya sendiri, lalu ada Rafiki Susantrio dan Aisyah Putri Sahwa Kamila. Next. Baik, lanjut ke latar belakang. Pada latar belakang penelitian kami ini adalah pada proses fermentasi biji kakao dilakukan pengidentifikasian dengan metode uji potong. Namun pada uji potong dapat memakan waktu yang dianggap subjektif serta sulit untuk distandarisasi. Lalu penggunaan computer vision itu menjadi metode yang cepat dan akurat untuk mengklasifikasi biji kakao dalam 4 tingkat fermentasi menggunakan fitur yang diekstraksi dari gambar biji kakao sebagai prediktor. Lalu penggunaan computer vision itu dapat menggantikan uji potong dengan menggunakan pencitraan RGB, digital, dan random forest untuk mengevaluasi kualitas biji kakao yang akan difermentasi. Next. Nah, untuk biji kakao ini diproses untuk mendapatkan cairan coklat, bubuk kakao, dan mentega kakao yang merupakan bahan utama coklat. Namun sebelum itu biji kakao harus menjalani proses pasca panen. Nah, di lahan pertanian dan perkebunan yang meliputi pembukaan polong dan pembuangan biji kakao, lalu difermentasi dan dikeringkan. Nah, fermentasi biji kakao ini merupakan langkah penting untuk pembuatan coklat karena fermentasi mempengaruhi perkembangan rasa dan mempengaruhi komponen seperti asam amino bebas, peptida, serta gula. Next. Nah, selama proses fermentasi akan terjadi perubahan warna pada biji kakao yang dimanfaatkan untuk menentukan derajat fermentasi, yang pada hal ini disebut dengan uji potong. Nah, uji potong sendiri itu adalah metode yang paling sederhana dan paling banyak digunakan untuk menilai kualitas sampel biji acak dari batch dengan inspeksi visual. Nah, dengan dilakukannya uji potong ini, itu kita dapat menganalisis biji kakao satu persatu oleh personel yang sudah terlatih. Namun, metode ini itu cukup akurat tetapi memakan waktu yang lumayan lama, serta dianggap subjektif dan sulit untuk distandarisasi. Nah, oleh karena itu diperlukan teknik yang cepat serta akurat yang dapat menilai kakao fermentasi dengan cepat dan biayanya itu cukup rendah serta dapat terstandarisasi secara luas, yaitu dengan cara computer vision adalah metode atau teknik yang berharga yang telah diterapkan secara luas itu dapat dilakukan sebagai penilaian kualitas makanan termasuk produk daging, buah-buahan, sayur-sayuran, kacang-kacangan, serta biji-bijian. Nah, oleh karena itu, metode computer vision ini menjadi metode yang cepat dan akurat untuk mengklasifikasikan biji kakao dalam 4 tingkat fermentasi. Next. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai materials and methods pada jurnal yang kami pilih ini. Langkah pertama yang dilakukan dalam melakukan penelitian dalam jurnal ini yaitu klasifikasi biji kakao. Sampel biji kakao fermentasi dari Bahia, Espírito Santo, dan Pará yang merupakan 3 wilayah berbeda di Brasil dipotong memanjang menjadi 2 bagian agar koltiladernya terlihat. Biji kakao ini kemudian diklasifikasikan berdasarkan warna dan tekstur permukaan yang terpapar. Next.
Salah satu klasifikasi biji kakao ini menurut standar internasional. Menurut standar internasional, biji kakao dibagi menjadi 4 bagian. Bagian pertama yang ditunjukkan oleh gambar A merupakan sampel kelas 1, yaitu biji kakao dengan fermentasi penuh. Yang kedua ialah sampel kelas 2 yang merupakan fermentasi sebagian yang ditunjukkan oleh gambar B. Gambar C menunjukkan sampel kelas 3 dengan biji kakao kurang terfermentasi. Gambar D merupakan biji kakao kelas 4 yang tidak terfermentasi. Next. Setelah melakukan klasifikasi biji kakao, langkah selanjutnya ialah menentukan warna, pH, dan titratable acidity atau TA. Untuk menentukan warna, langkah pertama yang dilakukan ialah sampel dari setiap kelas yang tadi itu digiling selama 30 detik pada kecepatan 10.000 rpm. Kemudian diukur warnanya pada permukaan yang terbuka menggunakan kalorimeter Minolta, yaitu spektrofotometer CM600D. Warna yang didapatkan akan dinyatakan dalam nilai kecerahan, kemerahan, dan kekuningan menggunakan sistem warna CIE-LAB. Selain itu juga digunakan chroma dan hue angle untuk mendukung interpretasi variasi antar sampel. Chroma dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Sedangkan hue angle juga dapat dihitung dengan rumus R distan B per A. Untuk menghitung pH dan nilai TA, langkah pertama ialah kotilot dan tanah sebanyak 5 gram dihomogenisasi menggunakan sentrifug dalam 45 ml air mendidih selama 300 detik pada kecepatan 5.000 rpm. Kemudian larutan disaring dan pH diukur menggunakan pH meter. Nah, untuk mengukur TA, 25 ml larutan digunakan untuk menentukan keasaman dengan cara dititrasi dengan larutan NaOH 0,1 N. Setelah itu, semua pengukuran dilakukan dalam rangkap 3 dan data dianalisis menggunakan software Minitab. Next. Selanjutnya ialah melakukan image acquisition. Sistem computer vision dalam jurnal ini tersusun atas 3 komponen utama. Yang pertama itu kamera digital. Pada penelitian ini digunakan kamera Sony DSC-55. Kemudian yang kedua ialah sumber penerangan yang terdiri dari lampu LED natural daylight 100 watt. Dan yang terakhir ialah digunakan kotak dengan dinding dalam berwarna hitam matte untuk menghindari pantulan spekular. Lensa kamera dan sumber pencahayaan diposisikan pada suhu sekitar 45 derajat. Setelah itu, gambar yang diperoleh berupa gambar JPEG menggunakan setting kamera dengan sudut lebar 25 mm lensa setup 3648,2376 pixel dan resolusi spasial 72 ppi serta dengan exposure time 0,1D dan opening f/4,5 dengan fungsi zoom dan flash dalam keadaan off. Next. Setelah itu dilakukan computer vision classification yang terdiri atas 3 tahap, yaitu image segmentation, image feature, extraction and selection, dan sample classification. Adapun bagian dari ketiga tahap tersebut dapat dilihat pada layar. Next. Tahap pertama itu yaitu image segmentation. Pada tahap ini, background object yang bukan merupakan bagian dari biji kakao dihilangkan. Pengolahan gambar dilakukan dengan menggunakan software MATLAB. Dan segmentasi dilakukan dengan metode OSU. Hasil segmentasi gambar dapat dilihat pada gambar bagian kanan bawah. Next. Tahap kedua yaitu image feature extraction and selection. Pada tahap ini gambar biji kakao diperoleh dalam ruang warna RGB. Namun, ruang warna ini memiliki kelemahan yakni tidak merata dan warna tidak menunjukkan kesamaan sehingga perlu dikonversi ke gambar HSV.
HSV merupakan ruang warna berbasis HS, dikembangkan berdasarkan konsep persepsi visual mata manusia. Adapun contoh visualisasi ruang warna RGB dan HSV terdapat pada gambar bagian kanan. Next. Tahap terakhir ini yaitu sample classification. Tahap ini dibangun untuk membuat model yang dapat mengklasifikasikan gambar yang tidak dikenal berdasarkan fitur tertentu. Penggunaan random forest classification dipilih karena dapat meningkatkan kemampuan regresi dan klasifikasi serta mengurangi biaya komputasi. Sampel dipisahkan dalam kalibrasi dan validasi dengan algoritma Kennard-Stone. Kinerja pendekatan RF dievaluasi dengan metrik kinerja klasifikasi berupa akurasi, presisi, recall, dan F-measure menggunakan software Python. Next. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Jadi berdasarkan penelitian dilakukan, didapati bahwa biji yang sepenuhnya difermentasi menunjukkan nilai pH terendah dan tertinggi untuk nilai TA. Sebaliknya, biji kakao yang tidak difermentasi memiliki pH tertinggi dan nilai TA yang terendah. Nah, ini bisa dilihat dari tabel data hasil penelitian. Next. Yang kedua itu ada analisis warna. Pada sampel kelas 1, yaitu yang difermentasi sepenuhnya, memperoleh nilai kecerahan terendah, serta memiliki pigmen kemerahan yang tinggi. Pada sampel kelas 2, yaitu yang difermentasi sebagian, dan sampel kelas 3 yang kurang terfermentasi memiliki pigmen warna biru yang tinggi. Sedangkan pada sampel kelas 4, yaitu yang tidak difermentasi menunjukkan kecerahan yang tinggi. Yang terakhir ada akurasi, klasifikasi, dan metrik evaluasi kerja. Nilai akurasi dan presisi yang tinggi yang diperoleh untuk model klasifikasi menggunakan random forest menunjukkan bahwa model tersebut berkinerja baik dan dengan demikian dapat digunakan untuk prediksi tingkat fermentasi biji kakao. Next. Baik, dari pemaparan yang telah kami sampaikan tentang bidang ini, dapat kita simpulkan bahwa analisis citra yang dikombinasikan dengan algoritma random forest akan menghasilkan sebuah sistem otomatisasi yang menjanjikan dalam melakukan klasifikasi biji kakao menurut tingkat fermentasinya. Dalam sistem ini, random forest digunakan untuk mereduksi dimensi vektor, fitur, dan memberikan hasil yang baik untuk set data yang seimbang dan tidak seimbang, serta dapat menyesuaikan dengan data yang sebenarnya. Penggunaan computer vision sendiri untuk klasifikasi biji kakao ini mampu untuk menurunkan biaya komputasi dan intervensi manusia selama klasifikasi pada sebuah industri kakao. Selain itu, prototipe ini juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan apakah untuk ukuran laboratorium ataupun industri. Algoritma yang digunakan pun menggunakan image processing library dan machine learning package yang luas, tanpa membebani perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan yang kami perbuat. Terima kasih, sampai jumpa.